Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 6 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, pembelajaran 1, indahnya saling menghormati. Coba kalian perhatikan di sini ada lambang burung Garuda. Nah, ideologi kita adalah Pancasila. Nah, kita itu harus menghargai sesama, teman-teman. Indahnya saling menghormati, menghargai, dan lain sebagainya. Karena Indonesia itu beragam ya, jadi kita harus saling toleransi. Yang pertama, sekilas pengenalan Quran Surat Al-Kafirun. Membaca tartil, menulis dan menghafal, memahami isi kandungannya. Coba amati gambar berikut. Nah, di sini ada berbagai agama ya. Ketika umat Islam itu menuju masjid, umat Kristen atau Katolik menuju gereja, Konghucu menuju kelenteng, umat Buddha menuju wihara, dan umat Hindu menuju pura. Sekilas pengenalan Quran Surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun adalah surat ke-109. Jumlah ayat surat Al-Kafirun adalah 6 ayat. Surat Al-Kafirun mengisyaratkan tentang pupusnya harapan orang-orang kafir Quraisy Mekah zaman itu terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW tidak mau mengikuti tata cara beribadah orang-orang kafir Quraisy. Mereka dipersilahkan beribadah menurut ajaran agamanya sendiri. Surat Al-Kafirun tergolong surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Sesudah surat Al-Ma'un dinamai Al-Kafirun, diambil dari perkataan Al-Kafirun yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Cara membaca Quran Surat Al-Kafirun. Al-Quran berisi firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Tata cara memulai membaca Al-Quran dengan isti'azah dan basmalah. Kemudian dicermati dan ikutilah langkah-langkah cara belajar Quran Surat Al-Kafirun berikut ini. Nah, di sini ada cara ya. Nantinya kalian akan menemukan harokat fathah. Nah, fathah itu garis miring di atas huruf. Lalu kasroh garis di bawah. Domah itu berbentuk seperti wawu. Nah, itu dibaca U. Fathah dibaca A, kasroh dibaca I. Tanda tanwin. Nah, tanwin itu double ya, seperti ini gambarnya. Garis 2 double. Nah, ini dibaca an. Ketika fathah teh dibaca an, ketika kasroh ten dibaca in, ketika domah ten dibaca un. Lalu juga ada sukun atau huruf mati. Lalu ada tasydid. Nah, tasydid ini hurufnya double. Semisal ada mim lalu di tasydid. Ini bacanya double. Jadinya abidum ma. Nah, double kan? Langsung saja ya. Nah, di sini ada surat Al-Kafirun. Oh ya, teman-teman, di sini ada 5 ketukan. Ini juga ada 2 ketukan. Nah, ini namanya mad arid li sukun, yaitu ketika ada huruf mad lalu wakof ya, atau berhenti. Nah, itu dinamakan mad arid li sukun. Nah, di sini saya pakai bahasa yang mudah difahami saja. Mari kita baca bersama-sama, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin.
Nah, ini ada bacaan ya teman-teman. Jadi ketika ada dhammaten, fathaten, nah ini bertemu atau nun mati bertemu dengan huruf mim, lam, nah ba, maaf. Nah, di sini ada beberapa bacaan teman-teman. Nah, misal saja ada nun mati bertemu ta. Nah, ini dibaca samar-samar atau mendengung. Wala antum, antum. Nah, seperti itu ya. Agak mendengung. Samar-samar agak mendengung. Lalu ada juga ini dinukum. Nah, ketika ada kasroh bertemu dengan ya mati, ini agak dipanjangkan teman-teman. Dinukum. Nah, seperti itu. Sikap kebiasaanku. Insya Allah aku selalu membaca Al-Quran, Quran surat Al-Kafirun dengan tartil. Menulis Quran surat Al-Kafirun. Nah, saya yakin teman-teman sudah dapat menulis surat Al-Kafirun ya, atau menulis huruf Arab. Nah, ini perlu kalian ketahui. Di sini ada huruf asli. Q, fa, ka, lam, nun, mim, ain. Nah, ini ko bisa digabung atau di awal itu jadi seperti ini, di tengah seperti ini, di akhir seperti ini. Jadi huruf ko, fa, kaf, lam, nun, mim, ain, wain, dan masih banyak lagi itu bisa digabung teman-teman. Bisa disambungkan seperti ini. Nah, ini bisa di awal, bisa di tengah, dan juga bisa di akhir. Huruf kaf ketika di awal seperti ini bentuknya, di tengah, nah di akhir seperti ini teman-teman. Lalu huruf ain, ain ini ketika di awal seperti ini, di tengah, dan di akhir. Lalu ada juga huruf yang tidak bisa disambung di tengah teman-teman. Apa sajakah itu? Nah, huruf wawu, ro, za, dal, zal. Nah, itu tidak bisa di tengah ya teman-teman. Tidak bisa ditaruh di tengah. Nah, ini coba kalian perhatikan pada Quran-Quran. Coba kalian lihat bahwa untuk wawu ini biasanya dipisah ya. Jadi ketika ada kalimat Arab atau huruf Arab, nah wawu ini nantinya akan dipisah, tidak bisa gabung jadi satu. Ayo menyalin Quran surat Al-Kafirun ke dalam kolom sebelah kiri di bawah ini. Menulis Quran surat Al-Kafirun kanan ke kiri, teliti berharokat tanda bacanya. Nah, ini kalian bisa menuliskan seperti ini ya. Kalian tulis di sini. Nah, saya akan membantu untuk menuliskannya. Gimana sih Kak cara menulisnya? Nah, cara menulisnya itu dari kanan ke kiri ya teman-teman. Ini ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, lalu kalian tulis di sini. Qul ya ayyuhal kafirun. Kalian tulis di sini. Lalu ini juga kalian tulis di sini. Ini ada pada halaman 6 ya. Ini juga. Lalu anak-anak, jika semua Quran surat Al-Kafirun telah kamu salin, selanjutnya hafalkan ayat tersebut hingga lancar. Nah, kalian mendapat tugas untuk menghafalkan teman-teman. Bagaimana sih cara menghafal? Nah, cara menghafal itu banyak sekali caranya ya. Cara yang sering Kak Wafik lakukan ketika menghafal itu adalah membaca berulang-ulang kali. Membaca sampai ke 7 kali, ke 8 kali. Nah, setelah itu akan menghafal dengan sendirinya, akan tertanam di otak dengan sendirinya. Mari kita baca sekali lagi teman-teman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala
antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Nah, seperti itu ya teman-teman. Artinya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamaku, untukku agamaku. Sikap kebiasaanku, aku harus bersemangat berlatih menulis dan menghafal kalimat Al-Quran dengan benar. Memahami arti Quran Surat Al-Kafirun. Untuk memahami arti surat Quran Al-Kafirun, mari kita bermain. Nah, di sini ada permainan teman-teman. Kalian bisa melakukannya dengan teman-teman kalian. Nama permainannya merangkai kata. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Siswa dan siswi satu kelompok harus menyusun potongan-potongan kertas berukuran 3x5. Lalu ditulisi penggalan surat Al-Kafirun. Lalu siswa tersebut mencocokkan antara isi dan ayat atau arti dan ayat Quran surat Al-Kafirun. Nah, seperti itu ya. Kalian bisa melakukannya bersama teman-teman kalian. Penggalan kalimat Quran surat Al-Kafirun. Nah, ini per kalimat ya. Qul abidun lakum. Nah, seperti ini. Ini adalah penggalan ketika kalian ingin menulis dalam bahasa Arab. Nah, lebih baik seperti ini ya. Agar terlihat jelas gitu. Lalu penggalan dari arti, ini penggalan dari kalimat Arabnya ya. Nantinya ada penggalan artinya. Qul ini artinya katakan. Nah, seperti ini. Ini ada artinya. Kalian bisa memainkan ini dengan teman-teman kalian ya. Kalian buat tulisan seperti ini, lalu kalian mulai bermain. Nah, di sini ada arti Quran Surat Al-Kafirun. Mari kita baca sekali lagi agar teman-teman lebih hafal dan tertanam dalam hati kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamaku, untukku agamaku. Shadaqallahul azim. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kalian bisa melakukan permainan bersama teman-teman kalian. Untuk lebih memahami Quran Surat Al-Kafirun, perhatikan dialog berikut ini. Rini dan Rahmat. Rahmat, kamu sudah hafal Quran Surat Al-Kafirun? Belum, kamu gimana? Belum, makanya aku mau minta tolong. Minta tolong apa? Membantu menghafal arti Quran Surat Al-Kafirun. Bagaimana caranya? Aku sudah tulis arti ayat Quran Surat Al-Kafirun pada potongan kertas yang juga aku beri nomor. Jika kamu ambil kertas nomor 1, aku akan menyebut arti ayat pertama. Oke, aku paham. Nah, seperti ini. Ini adalah cara mereka menghafal ya. Menghafal Quran Surat Al-Kafirun. Menghafal Al-Quran dengan kartu. Rini dan Rahmat terus berlatih menghafal arti ayat Quran Surat Al-Kafirun.
Nah, lalu teman-teman di sini ada tugas. Nah, ini tugasnya berkelompok ya. Jadi kalian merundingkan atau mendiskusikan pesan-pesan yang terkandung di dalam tiap-tiap ayatnya Quran surat Al-Kafirun. Nah, ini bisa kalian diskusikan dengan teman-teman kalian. Namun ketika kalian masih merasa bingung atau mungkin tidak menemukan titik terang, nah kalian bisa tulis di komentar. Nantinya saya akan berusaha untuk membantunya. Nah, seperti itu ya. Rangkuman Quran Surat Al-Kafirun terdapat dalam urutan ke-109 dalam Al-Quran. Surat ini terdiri atas 6 ayat diturunkan di Mekah sehingga dinamakan surat Makkiyah. Quran Surat Al-Kafirun mengisyaratkan bahwa semua harapan dan usaha orang-orang kafir Quraisy di masa itu untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Quran Surat Al-Kafirun menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak mau mengikuti tata cara ibadah orang-orang kafir di zamannya. Orang-orang kafir dipersilahkan beribadah sesuai tata caranya sendiri dan kaum muslimin pun demikian. Ayo membaca. Nah, silakan kalian membaca Quran Surat Al-Kafirun dengan benar ya teman-teman, dengan ketukan dan makhraj yang jelas. Nah, ketika kalian masih belum paham mana sih yang harus dibaca panjang, mana sih yang harus dibaca mendengung, mana sih yang harus dibaca jelas. Nah, nantinya saya akan menerangkan lagi pada pembelajaran selanjutnya. Nah, sekarang menulis. Coba kalian tulis di sini ada penggalan ayat lalu kalian salin di sini ya. Kalian harus menyalinnya di sini. Nah, ini bisa kalian tulis lagi di sini ya. Nah, seperti ini juga. Abidun. Nah, kalian tulis di sini abidun. Ada beberapa pertanyaan pada halaman 12. Pesan apa yang terkandung? Pesan yang terkandung adalah saling menghormati antara umat beragama. Arti Al-Kafirun adalah orang kafir. Di kota apa Quran Surat Al-Kafirun diwahyukan? Di kota Mekah dan digolongkan sebagai surat Makkiyah. Mengapa Nabi Muhammad SAW tidak mau mengikuti tata cara ibadah orang kafir? Karena Nabi Muhammad SAW berpegang teguh pada iman kepada Allah. Tulislah arti ayat terakhir atau ayat ke-6. Ayat ke-6 dari Quran Surat Al-Kafirun. Yaitu untukmu agamaku, untukku agamaku. Nah, ayatnya lakum dinukum waliyadin. Nah, seperti itu ya teman-teman. Catatan untuk orang tua didik. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin saya salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar saya bisa memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.